Bayangkan, uang hasil ekspor yang seharusnya memperkuat negara justru mengalir ke luar negeri. Kenapa ini bisa terjadi? Devisa hasil ekspor yang dikenal sebagai DHE dan kebijakan pemerintah Indonesia. Devisa hasil ekspor atau DHE adalah hasil penjualan produk ekspor yang dihasilkan oleh para pengusaha eksportir ketika mereka menjual barang atau jasa ke pasar luar negeri. Hasil ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti sumber daya alam, termasuk minyak bumi, gas alam, batu bara, hasil hutan, hingga produk manufaktur, pertanian, perikanan, jasa, dan barang-barang lainnya. Sayangnya, banyak eksportir Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri, khususnya di Singapura. Kenapa? Karena pajak di Singapura lebih rendah dibandingkan di Indonesia. Namun, apapun alasannya, praktik ini sama halnya dengan melenyapkan pendapatan pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah Indonesia. Padahal, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, beasiswa pendidikan, riset, dan bahkan subsidi. Dengan kata lain, menyimpan dana di luar negeri seperti Singapura, menghilangkan hak yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara langsung. Tak perlu munafik untuk tidak mengakui bahwa banyak pengusaha lebih rela uang hasil ekspor barang-barang dari Indonesia dinikmati oleh Singapura daripada terpotong sedikit lebih banyak untuk bangsanya sendiri. Selain itu, dengan menyimpan dana di luar negeri, hal ini mengurangi jumlah valuta asing, falas, yang tersedia. Dampaknya tentu sangat besar, yaitu nilai rupiah menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Apalagi jika para pengusaha bergantung pada pinjaman dari bank-bank Singapura, eksportir Indonesia akan lebih rentan terhadap perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi di Singapura. Padahal, ekspor barang dan jasa berkontribusi sekitar 20% terhadap PDB Indonesia. Itu berarti, jika PDB Indonesia sekitar 1.371 miliar USD, ada sekitar 274 juta USD, atau sekitar 4,387 triliun rupiah yang disimpan oleh warga negara Indonesia di luar negeri, yang bahkan lebih dari setengah PDB Singapura pada tahun 2023. Bisa bayangkan, 54% dari PDB Singapura. Hal inilah yang melatar belakangi Presiden Jokowi pada 12 Juli 2023 untuk menetapkan kebijakan bagi perusahaan yang mengelola sumber daya alam agar menempatkan DHE dalam rekening khusus minimal selama 3 bulan. Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 PP nomor 36 tahun 2023. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa DHE dari sumber daya alam harus disimpan di rekening khusus selama 3 bulan. Namun, tidak semua DHE SDA wajib diparkirkan selama 3 bulan. Hanya DHE dengan nilai ekspor atau pemberitahuan PA, unekspor paling sedikit $250.000 AS, atau sekitar 4 miliar rupiah yang diwajibkan disimpan dalam rekening khusus. Meski demikian, kebijakan ini mendapat tantangan. Di tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi Singapura pada 2023 hanya sebesar 1,1%. Kemudian, Singapura menurunkan suku bunga dari yang sebelumnya 4% menjadi sekitar 2,8%. Hal ini membuat kebijakan DHE di era Jokowi dinilai kurang efektif karena meskipun DHE berpotensi menarik hingga 2 miliar USD, sekitar 147 triliun rupiah, nilai falas yang berhasil ditarik hanya sekitar 2,4 miliar USD, sekitar 8,4 triliun rupiah, termasuk nilai rollover deposit. Dengan kata lain, eksportir kembali memilih untuk menyimpan uang mereka di Singapura setelah jatuh tempo. Selain itu, meskipun kebijakan ini sudah ditetapkan, pertumbuhan ekonomi Singapura pada 2024 melebihi ekspektasi pasar yang sebelumnya hanya ditargetkan sebesar 3,8%, namun tumbuh hingga 4,3%. Di era pemerintahan Presiden Prabowo, kebijakan ini tampaknya lebih tegas. Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa eksportir yang menerima kredit dari bank-bank pemerintah akan diwajibkan menempatkan 100% devisa ekspor mereka di Bank Nasional Indonesia, bahkan dana DHE ini wajib disimpan selama 1 tahun. Bisa bayangkan,
100% DHE wajib disimpan selama 1 tahun. Presiden juga meminta agar dilakukan penjelasan terkait dengan DHE dan kebijakan ini benar-benar diimplementasikan secara ketat. Dengan kebijakan ini, diharapkan dapat menekan aliran dana yang selama ini mengalir ke Singapura, yang tentu akan mempengaruhi sektor keuangan mereka, terutama bank-bank yang bergantung pada dana hasil ekspor Indonesia. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah transfer dana dari Indonesia ke Singapura mencapai 4,8 triliun rupiah. Ini sangat besar, mengingat PDB Singapura pada 2024 hanya sekitar 514 miliar USD atau sekitar 8.231 triliun rupiah. Itu berarti uang orang Indonesia lebih dari setengah, 58% dari pendapatan negara Singapura. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang ketat. Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa eksportir tidak mencari celah untuk menghindari aturan ini. Misalnya dengan menggunakan skema lain untuk menyimpan dana di luar negeri. Tenang saja, di era Prabowo ini Indonesia benar-benar serius dalam mencegah kebocoran yang selama ini dikhawatirkan. Saat ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional di bawah kepemimpinan Luhut Binsar Panjaitan telah mengembangkan sistem digitalisasi yang dapat menutup celah tersebut, tidak hanya bagi eksportir, tetapi juga bagi oknum-oknum yang telah menggerogoti kekayaan negara selama ini. Sistem tersebut dinamakan Cortex. Cortex pada dasarnya adalah sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mempermudah wajib pajak. Penerapan sistem Cortex diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 dan telah resmi diterapkan sejak 18 Oktober 2024, meski masih dalam tahap transisi dan diharapkan akan efektif pada Agustus 2025. Cortex ini bukan hanya untuk mempermudah layanan administrasi pajak, tetapi juga mencakup 20 proses bisnis di bidang pajak, yang di dalamnya termasuk bisnis intelijen, dokumen management system, dan data quality management. Ketiganya ini nantinya akan diintegrasikan untuk mendeteksi rekening yang mencurigakan. Contoh sederhana, misalkan seorang hakim dengan masa kerja 31 hingga 32 tahun, yang berhak mendapatkan gaji sekitar 6,3 juta rupiah. Namun, jika tiba-tiba rekeningnya berisi 500 miliar rupiah, ini tentu tidak masuk akal. Dalam kasus seperti ini, kemungkinan besar ada aliran dana yang tidak wajar dan perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut untuk memastikan sumber dana tersebut. Hal ini bisa jadi indikasi dari praktik korupsi, pencucian uang, atau tindakan ilegal lainnya. Dan sistem Cortex akan mampu mendeteksi dan melacaknya. Namun, seperti halnya kebijakan lainnya, tentu ada pro dan kontra. Bagi eksportir kecil dan menengah, kebijakan ini bisa menjadi beban. Mereka yang tidak memiliki dana besar mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan operasional mereka jika dana hasil ekspor harus disimpan selama 1 tahun. Meski DHE ini bisa digunakan untuk agunan, namun bunga kredit yang dikenakan bisa lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari bunga deposito yang hanya sekitar 3%, sedangkan bunga kredit bisa mencapai 4,6%. Tentu saja, para eksportir pun berharap agar Presiden Prabowo mempertimbangkan revisi kebijakan ini. Namun, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perusahaan eksportir yang telah menerima kredit dari bank pemerintah harus menaati aturan untuk menempatkan hasil ekspor mereka di Bank Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan, karena banyak perusahaan eksportir yang sudah menerima kredit dan wajib menyimpan hasil penjualan ekspor mereka di Bank Indonesia. Dengan segala pro dan kontra ini, kita berharap agar antara pengusaha dan pemerintah dapat menemukan titik tengah yang menguntungkan. Setidaknya mungkin bunga kredit dari bank lokal dapat disamakan dengan bunga deposito DHE, sehingga kebijakan ini tidak membebani para pengusaha, khususnya eksportir kecil dan menengah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kebijakan menyimpan DHE di dalam negeri 100% selama setahun sudah tepat? Apa pendapat kalian tentang isu ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe Femicia untuk update berita menarik lainnya.